Selamat datang di presentasi kami. Kali ini kami akan membahas tentang perencanaan campuran beton mutu tinggi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Raja Putih Hediana dengan NIP 192104. Dibantu dengan teman saya Martin Marcelino 192035 dan Akmanu Wicaksono 192042. Nah, kami akan membahas topik ini. Oke. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui proporsi material air, semen, agregat kasar, agregat halus, dan dengan jenis bahan tambahan untuk benda uji campuran beton agar menghasilkan beton mutu tinggi. Digunakan serbuk kayu digunakan sebagai bahan substitusi semen dan target kuat tekan beton pada 28 hari sampai 70 MPa. Nah, dari latar belakang ini, latar belakangnya pada setiap pabrik pengolahan kayu sering kita jumpai serbuk sisa penggerajian yang merupakan limbah dari hasil pemotongan. Nah, sampai saat ini pengolahan sisa serbuk penggajian masih belum dapat dimaksimalkan secara optimal. Limbah ini belum dimanfaatkan dan biasanya dibuang ataupun dibakar sisa serbuk kayu ini. Ada juga sebagian kecil orang yang mau menggunakan sisa serbuk penggaji ini sebagai pupuk kompos. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam topik ini yaitu semen Portland, serbuk kayu, agregat kasar, dan agregat halus. Langkah-langkah praktikum. Nah, di sebenarnya ini ada 10 langkah. Yang pertama tuh menentukan nilai F aksensi, kuat tekan rata-rata F aksensi A, dan SLAM. Target kuat tekan beton pada 20 hari F aksensi sama dengan 70 MPa. Nah, menentukan kuat tekan rata-rata F aksensi A itu terdapat di SNI 6468 2000 pasal 2,2. F aksensi A sama dengan F aksensi ditambah 9,66 MPa per 0,90. F aksensi A sama dengan 70 MPa ditambah 9,66 MPa per 0,90, yaitu hasilnya 88,51 MPa. Dan yang terakhir menentukan SLAM beton terdapat di SNI 03 6468 2000 pasal 3,4.2. Nah, yang ini beton yang menentukan SLAM ya. Jadi menentukan SLAM itu dengan baik mengandungkan beton di lapangan untuk dicor dan dipadatkan dengan baik. SLAM yang digunakan umumnya itu sebesar 50 sampai 100 mm. Dan bila digunakan super precision, SLAM boleh lebih daripada 200 mm. Jika digunakan bila menggunakan super precision. Oke, pada langkah kedua ini kita akan menentukan ukuran butir maksimum agregat kasar. Ukuran agregat kasar pada SNI 03 6468 2959 pasal 5,1 butir. Jadi ukuran untuk kuat tekan rata-rata agregat kasar, ukuran agregat kasar itu kurang dari 60,1 MPa digunakan untuk sebuah agregat maksimum 20 sampai 25 mm. Sedangkan untuk lebih dari 62,1 MPa digunakan ukuran agregat maksimum 10 sampai 15 mm. Pada SNI 2487 2019 pasal 26,42.2.1. Jadi ukuran maksimum agregat kasar ada 3, yang tidak memiliki ketentuan. 1. 1/5 dimensi terkecil dari kedua sisi backcasting. Kedua, 1/3 tebal plat. Dan terakhir, 3/4 jarak besi antar tulangan atau kawat.
banda tulangan, tulangan prategang, tendon, dan ikatan tendon. Karena F aksen CR sama dengan 88,1 MPa lebih dari 62,1 MPa, maka ditentukan ukuran agregat maksimum 10 mm. Hasil uji analisis ayak ukuran agregat kasar 40 meter perlu dilakukan rekayasa agregat akal memenuhi maksimum ukuran agregat 10 mm. Lalu yang ketiga, menentukan kadar agregat kasar optimum. Kita bisa mengecek modus buta agregat kasar dan halus pada SNI 03 step 64-68 step 2000 pasal 5.1 butir 3. Dan kadar pada agregat kasar optimum ini biasanya mempunyai nilai modus kehalusan antara 2,5 sampai 3,2. Jadi pada pengecekan agregat halus uji BM05 MHB sama dengan 3,4, tidak memenuhi. Karena nilainya tersebut gede karena pada agregat HKSA optimum ini harus sesuai dengan ketentuannya. Menentukan kadar agregat kasar pada SNI 03 64 68 2000 pasal 5.1 butir 3. Nah, pada tabel ini fraksi volume agregat kasar yang disarankan adalah ukurannya itu 10 mm. Fraksi volume padat kering oven 0,65. Jadi karena ukuran agregat maksimum 10 mm, maka ditentukan fraksi volume padat kering oven pada kering oven adalah 0,65, maka kadar agregat kasar pada kering oven load yaitu sama dengan 6,65 kali 1750 sama dengan 1137 kg per meter per kubik. Nah, lalu pada langkah keempat ini menentukan estimasi kadar udara dan koleksi kadar air. Nah, pada ketujuh ini menentukan kadar udara berdasarkan agregat halus yang dari SNI 03 64 68 2000 pasal 5.1 butir 4. Berat isi pada kering oven load atau sub sama dengan 2050 kg meter. Berat jenis relatif dari kering itu 2,3. Jadi menentukan koleksi kadar air yang koleksi air rumusnya ada koleksi kadar air yaitu rumusnya V dikurang 35 dikali 4,75 sama dengan 18,97 dikurang 35 dikali 40,75 yang tadi, hasilnya minus 76,14 liter meter per kubik. Langkah-langkah praktikum. Nah, kita masuk ke langkah kelima yang menentukan estimasi kadar air dan kebutuhan air total. Menentukan kadar air berdasarkan agregat halus pada SNI 03 64 2000 pasal 1.1 per tabel 2 SNI tabel 2 SNI 03 64 68 2000 Islam putih 4. Nah, agregat kasar maksimal 10 mm. Di tabel plot tabel 2 SNI 03 64 68 2000 maka estimasi kadar air adalah 166 itu meter per kubik. Menentukan kadar air total kebutuhan kadar air total sama dengan estimasi kadar air ditambah koleksi kadar air yaitu 166 tadi dikurang 76,14. 7,14 ini didapat dari angka keempat ini. Nah, lalu habis itu hasil yang didapatkan adalah 119,86 liter per meter per kubik. Nah, angka ke-6 ini menentukan rasio W per C dalam kurung C plus P kurung. Menentukan rasio W ini terdapat pada SNI 03 64 2000 pasal 5.1 butir 5. FS LX aksen lapang yaitu rumusnya
sama dengan 0,9 F aksen CL. F CL aksen lapang itu 0,9, F CL, jadi rumus F aksen CL sama dengan 0,9 kali 76,14. 76,14 didapat dari langkah keempat dan menghasilkan 68,52 MPa. Nah, plot tabel 4 atau tabel 3 CNI 036468 2000 itu direncanakan menggunakan supervisor. Ya, ini tabelnya. Kita lanjut. Nah, setelah dilakukan interpolasi antara 62,1 dan 69,0 untuk nilai 68,56 IPA, maka didapatkan nilai W per C plus P adalah 0,23. yang ini sudah dihitung dan kita mendapatkan action 0,283. Pada langkah ketujuh ini menentukan kadar bahan bersifat semen. Nah, di sini kita menentukan kadar bahan yang bersifat semen. Jadi kalau menentukan kadar bahan bersifat semen ini terdapat pada SNI 036448 tahun 2000 pasal 5.1 butir 6. Kadar bahan bersifat semen itu rumusnya adalah kadar air dibagi C ditambah P. Jadi 119,86 dibanding 0,283 sama dengan pada 23,53 kg per kubik. Jadi kalau bila kadar bahannya bersifat semen itu dibutuhkan lebih dari 554 km per proporsi campuran beton, disarankan dibuat dengan menggunakan bahan bersifat semen alternatif atau metode pancangan proporsi beton yang lain. Lalu masuk ke langkah 8. Jadi pada langkah 8 ini kita menentukan proporsi dasar dengan semen saja. Menentukan volume tiap bahan per meter pada SNI 036468 pasal 5.1 butir 7. Jadi semen porter itu kadar bahan bersifat semen baja semen. Ya, agregat kasar pada kadar agregat kasar kering agregat kasar. Air ditambah pelambat sama dengan kadar air. Kadar udara yang ditentukan adalah 2%. Lalu menentukan volume pasir per meter terdapat pada SNI 0364 68 2000 pasal 5.1 butir 7. Jadi kebutuhan volume pasir per meter kubiknya itu 1000 liter dikurang 719,8 sama dengan 280,92 liter. Jadi konversi menjadi berat, volume per meter kubik kali biji dari pasir dikali 1000 sama dengan 0,28.028.092 dikali 2,53 dikali 1000 sama dengan 710,722 kg. Nah, pada langkah 9 ini kita menentukan proporsi bahan tambah atau substitusi. Tadi kalau ingin menentukan proporsi bahan substitusi serbuk kayu pada SNI 036468 pasal 5.1 butir 8. Dalam jurnal penelitian serbuk kayu yang ditentukan memiliki berat jenis 2,18 kg per meter. Jumlah berat semen yang disubstitusi oleh serbuk kayu adalah 10%. Proporsi bahan bersifat semen, total bahan bersifat semen itu 424 kg. Proporsi serbuk kayu 90% itu sama dengan 10% dikali 424 kg sama dengan 42,4 kg. Jadi proporsi semennya ada 424 dikurang 42,4 sama dengan 381,6 kg. Dan ini volume
dan kita menghitung form proporsi bahan besi semen. Di volume, di rumusnya volume berat semen per biji semen ditambah berat serbuk kayu per biji serbuk kayu. Jadi 381,1 dapat dari sini. Dapat dari sini hasil dari proporsi semen. Sedangkan 3,10 ini terdapat dari hasil tersebut. Nah, setelah itu kita sudah menemukan hasil dari angka-angka ini. Kita mendapatkan hasilnya yaitu 142,54 liter. Lalu kita menghitung volume proporsi campuran. Jadi bahan semen sudah ketemu, agregat kasarnya sudah ketemu, air plus pelambat sudah ditemu, dan kadar airnya sudah dihitung semuanya. Lalu kita tambah menjadi hasil subtotalnya di 775 liter. Nah, lalu kita menentukan volume pasir per liter ketiga, yaitu jadi kebutuhan volume pasir per 1000 liter dikurang 775 sama dengan 275 liter. Jadi lalu kita mengkonversi menjadi berat di volume per meter dikali biji dari pasir dikali 1000 sama dengan 0,275 dikali 2,53 dikali 1000 sama dengan 655,75 kg. Lalu proporsi campuran untuk 1 meter beton dengan semen saja: air plus pelambat 120 kg, semen Portland 381,6 kg, serbuk kayu 42,4 kg, dan agregat kasarnya 1137 kg, cooling oven, pasir 696 kg cooling oven. Nah, kita memasuki ini koleksi jumlah agregat dan air berdasarkan kadar air. Terdapat di SNI 036468 pasal 531 butir 8. Nah, di sini kita menghitung koleksi agregat kasar. Nah, pada agregat koleksi ini, pada kasar, pada koleksi agregat kasar ini kita menghitungnya dari berat agregat dikali 1 ditambah kadar airnya, yaitu 1137 dikali 1 tambah 0,033 sama dengan 1174,4521 kg. Lalu kita setelah menghitung pada agregat kasarnya, kita menghitung agregat halusnya. Jadi berat agregat dikali 1 tambah kadar air 656 dikali 1 tambah 0,6 sama dengan 737,76 kg. Nah, setelah menghitung agregat kasar dan halusnya, lalu kita menghitung koleksi airnya. Jadi 120 dikurang 1137 dikali 0,033 dikurang 656 kali 0,06 dan menemukan hasilnya 40,719 kg. Nah, pada proporsi superlestase yang dipakai itu ditekan melalui Bosur 0,8 sampai 2% dari bahan semen BJ12 dipakai 2%. Dari berat semen 2% dikali 381,6 ditambah 42,4 kg sama dengan 8,48 kg, dan hasilnya 8,48 kg. Nah, kita memasuki langkah terakhir. Ini menentukan proporsi bahan untuk benda uji.
Nah, pada bahan untuk benda uji ditentukan jumlah benda ujinya sama dengan 15 benda uji modulnya. Dan ini kita menghitung benda ujinya, proporsi bahan untuk benda ujinya. Ini ada rumusnya. Lalu kita masuk ke tabel proporsi bahan untuk benda ujinya. Setelah menghitung jumlah benda ujinya yang sudah dihitung dari sini, kita tabelnya. Jadi bahan-bahan yang ini air, semen, serbuk kayu, agregat kasar, agregat halus, dan superplatizer itu masing-masing memiliki satuan kilogram dan proporsi 1 meter per kubik beton. Jadi sudah menemukan hasilnya. Nah, proporsi untuk 15 benda uji ini dan ini juga buat hasilnya. Lalu kita memasuki data dan hasil praktikum. Jadi yang setelah kita dapatkan dari angka-angka tersebut, kita juga lalu kita berhasil mendapatkan hasil praktikum ini ya untuk pancakan beton kali ini. Lalu kita lanjutkan, dan ini juga tabel-tabelnya, dan ini juga hasil dari itu ya, perhitungannya. Nah, lalu jadi kesimpulan yang kita dapat dari presentasi kali ini adalah perhitungan data hasil praktikum di atas ditentukan proporsi air 3,23 kg, semen 30,33 kg, agregat kasar 53,35 kg, agregat halus 58,60 kg, superplatizer 0,70 kg dengan jenis bahan tambahan 3,37 kg. Untuk 15 benda uji dengan ukuran diameter 15 cm dan tinggi 30 cm. Untuk cabang beton mutu tinggi. Dan itu kesimpulannya kita dapat dari hasil presentasi kali atau hasil praktikum kali ini. Dan sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penjelasan belum semaksimal mungkin. Kami mohon maaf bila ada kata atau belum ada yang bisa disampaikan. Kami berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sipil.